Tadi pemuda ini sebagai penggerak, sebagai motor ya, karena ide-ide kreatif, ide-ide segar. Muda itu kalau tidak idealis, kadang itu juga tidak termasuk kurang kompleks ya. Ya, pemuda memang harus idealis karena makanya kita juga selalu membangun sebuah sinergitas untuk membuat kegiatan-kegiatan itu sehingga kita memberikan motivasi yang nyata kepada teman-teman muda ya, dan juga membackup atau membantu mereka, support mereka untuk menjadi kader-kader yang potensial, sosok-sosok pemuda entrepreneur yang luar biasa, sosok-sosok pemuda yang bisa dikatakan pemuda mempunyai pembaharuan, ide-ide kreatif yang sangat luar. Advokat, politisi, dan penggerak organisasi, itulah kata yang menggambarkan sosok Sumardi, SH, MH. Pria kelahiran Sidoarjo, 6 Januari 1974 adalah figur yang tidak hanya piawai dalam dunia hukum, tapi juga aktif mencetak kader dan membangun jejaring lintas sektor untuk kemajuan Jawa Timur. Pendidikan, S1 Hukum di Universitas Yosudarso Surabaya. S2 Magister Hukum, Universitas Bayangkara Surabaya. Karir profesional, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur fraksi Partai Golkar, advokat praktisi hukum berpengalaman, vokal dalam isu keadilan sosial dan bantuan hukum masyarakat. Direktur Utama PT Amanah Amarta, mendorong inovasi dan pemberdayaan ekonomi melalui sektor swasta. Dengan lebih dari 2 dekade pengalaman organisasi, Sumardi adalah pemimpin yang konsisten mendorong kaderisasi dan penguatan struktur kelembagaan. Beberapa posisi strategis yang pernah dan sedang ia emban antara lain, Ketua Depidar 12 Baladika Karya Jatim, Sekretaris Depidar 12 Oksi Jatim, Ketua DPW Pradin Jatim, Ketua Posbako Madin Jatim, Wakil Koordinator Pradin, Ketua Biro Kaderisasi DPD Partai Golkar Jatim, dan Wakil Ketua KNPI Jatim. Sumardi dikenal sebagai pemimpin yang visioner, aktif membina generasi muda, serta konsisten menyuarakan kepentingan masyarakat melalui jalur hukum, organisasi, dan politik. Ia percaya bahwa perubahan harus dimulai dari kepedulian dan keterlibatan langsung dalam berbagai lini kehidupan sosial. Sumardi bekerja dengan integritas, memimpin dengan keteladanan, dan mengabdi dengan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tribuners, kembali lagi bersama saya Cindy dalam podcast DPRD Jawa Timur, Gebrakan Wakil Rakyat. Di episode kali ini, Tribuners, kita akan berbicara suatu hal yang sangat menarik ini, Tribuners. Tentang peran pemuda dalam membangun Jawa Timur. Nah, seperti yang kita semua tahu, pemuda itu memiliki energi yang besar, ide yang segar, dan juga kemampuan untuk bergerak cepat mengikuti perubahan zaman. Nah, di banyak bidang seperti teknologi, ekonomi kreatif, sosial, sampai budaya, peran pemuda menjadi semakin terasa. Mereka bisa menciptakan tren, memulai sebuah gerakan, hingga membawa cara berpikir baru yang lebih adaptif dan juga inovatif. Tapi tentu saja perjalanan ini tidak selalu mudah dan dipenuhi sejumlah tantangan. Karena itu, penting bagi pemerintah daerah termasuk DPRD Jawa Timur untuk membuka ruang yang lebih luas bagi pemuda agar bisa terus berpartisipasi, berkarya, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat. Nah, kita akan membahas lebih lanjut, lebih dalam lagi tentang hal ini. Untuk itu, sudah hadir di sini bersama saya Bapak Sumardi SHMH dari Komisi A Jawa Timur. Selamat datang Pak Sumardi, apa kabar? Selamat siang. Iya, Ya, baik ya? Baik. Alhamdulillah baik. Pak Sumardi, ini kita akan berbicara, ini menarik ya Pak Sumardi, karena anak muda itu perannya memang besar. Nah, bagi Pak Sumardi sendiri itu bagaimana pandangannya Pak mengenai potensi anak muda terutama di Jawa Timur dalam membawa ide baru dan juga menjaga persatuan di masyarakat? Ya, Mbak Cindy, Jawa Timur ini kalau ngomong pemuda ini kan juga tidak kalah ya dengan daerah-daerah lain ya. Apalagi pemuda merupakan salah satu menjadi peran-perannya itu kan sangat strategis ya, di semua kegiatan, dan juga perannya juga bisa dikatakan menjadi peran yang bisa diandalkan untuk semua
sendi-sendi kehidupan maupun kegiatan, bagaimana proses bangsa ini tidak akan bisa lepas dari keberadaannya pemuda. Di Jawa Timur, peran strategis pemuda ini sangat dibutuhkan sekali, apalagi saat ini sudah ada tagline Jawa Timur sebagai gerbang baru Nusantara. Ya. Ini paling nggak sebagai salah satu tagline untuk membangkitkan bagaimana peran semua pihak termasuk pemuda agar nanti bisa menjadi salah satu bisa menjadi salah satu miniatur ya bagi keberadaan pemuda ini menjadi salah satu simbol persatuan dan kesatuan, simbol sebagai penyemangat bagi semuanya, semua kelompok masyarakat dan juga para pemuda yang ada di bangsa ini. Ya, baik. Pak Sumardi, ini kan berkembangnya potensi anak muda yang ada di Jawa Timur tidak lepas dari sejumlah tantangannya yang Pak Sumardi tahu di lapangan sendiri, itu tantangan terbesarnya itu seperti apa, Pak? Ya, pemuda itu kalau tidak ada tantangan itu kan ya tidak masuk kategori pemuda yang bisa dikatakan mempunyai kekuatan ya. Bagaimana pemuda itu bisa menjadi salah satu motivator kan itu. Makanya tantangan pemuda, saya rasa bagaimana mereka bisa berproses, Mbak Cindy, bagaimana mereka bisa berproses menunjukkan kapasitas dan kapabilitas dia sebagai seorang pemuda. Seperti yang saya katakan tadi, pemuda ini sebagai penggerak, sebagai motor, ya, karena ide-ide kreatif, ide-ide segar dengan cara berpikir mereka. Saya rasa ini juga menjadi tantangan sendiri, ya. Bagaimana mereka bisa beradaptasi dengan kemajuan zaman, bagaimana mereka bisa mendapatkan atau menghadirkan sebuah ide-ide segar bagi kegiatan dan kreativitas mereka untuk bisa diwujudkan dalam beberapa kegiatan beberapa bidang kan itu. Karena kita butuh bagaimana mereka menciptakan sebuah kreativitas terkait dengan usaha mereka, terkait dengan ide mereka dalam berkegiatan. Karena pemuda itu kalau saya lihat nyawanya itu juga tidak satu ya, tapi ada beberapa nyawa tambahan. Makanya selalu pemuda ini menjadi motivasi. Bagaimana kita melihat pergerakan pemuda ini harus betul-betul on the track agar mereka bisa menciptakan peluang, ya, baik peluang bagi dirinya, baik peluang bagi komunitasnya, bagi masyarakat sekitarnya. Makanya kita mendukung bagaimana potensi pemuda itu bisa terus digalakkan dan terus bisa kita kembangkan dengan segala potensi yang dimiliki sama mereka. Iya, baik. Anak muda, Pak Mardi, itu kan juga tidak lepas dari idealisme masing-masing itu. Nah, kalau ngomongin tentang idealis itu kadang agak atas ya, Pak, antara satu sama yang lainnya. Nah, kalau menurut Pak Mardi sendiri nih, Pak, ini agar kreativitasnya mereka itu tetap yang muncul, yang tetap utama gitu, Pak, dan juga tidak menimbulkan perpecahan, itu seperti apa, Pak? Ya, pemuda itu kalau tidak idealis kadang itu juga tidak termasuk kurang kompleks ya. Ya, pemuda memang harus idealis karena mereka harus idealisme itu sebagai salah satu vitalisasi bagi proses dia menemukan jati dirinya. Pemuda ini juga salah satu simbol persatuan, Mbak ya, karena sejarah bangsa ini juga tidak lepas dari keberadaan pemuda. Makanya harus ada namanya bagaimana mereka bisa menjadi simbol persatuan dan kesatuan bangsa ini. Idealisme menjadi bagian dari ramuan terpenting bagi penguatan jati diri mereka, karena jati diri bangsa juga itu tidak lepas dari pemuda. Makanya bagaimana pemuda ini bisa menjadi pemersatu dan juga menjadi motivator bagi semua pihak, ya, pergerakan mereka, ide-ide segarnya, dan juga bagaimana mereka juga bisa menciptakan perdamaian juga, bisa menjadi pemersatu. Karena ini juga harus didukung bagaimana bisa mereka mendapatkan posisinya itu sebagai pemuda yang betul-betul bisa menjadi motivator, pemersatu, persatuan dan kesatuan bangsa ini, dan bisa menjadi kekuatan yang cukup luar biasa bagi bangsa ini. Apalagi 2045 ini kan sebagai salah satu puncak Indonesia Emas ya. Bagaimana pemuda saat ini kita betul-betul kader, berikan penguatan dari beberapa sisi agar betul-betul nanti 2045 sebagai Indonesia Emas itu bisa sesuai dengan harapan kita semuanya, Pak. Tantangan itu yang harus kita dapatkan dan harus kita
tuntaskan, Mbak. Indonesia Emas, kita bisa menciptakan kader-kader bangsa ini yang luar biasa untuk kepentingan bangsa kita di tahun depan. Ya, baik. Kalau dari DPRD Jatim sendiri, Pak Mardi, apakah sudah ada atau akan tentang program-program yang mendukung segala kreativitas untuk menciptakan Indonesia Emas 2045, Pak? Ya, kita pingin bahwa peran kita ini bisa kita sinergitaskan dengan kepentingan-kepentingan bagaimana kita bisa menciptakan kader-kader kita yang luar biasa, pemuda-pemuda kita yang betul-betul mempunyai harapan yang secara inklusivitasnya mereka itu bisa menciptakan sebuah pergerakan dan hasil-hasil yang luar biasa, Mbak ya. Fungsi dari DPRD, fungsi kami sebagai penganggaran dan juga sebagai pengawasan ya, kita ingin terus melakukan sinergitas antara komunitas pemuda dengan semua kelompok elemen ya, bagaimana pemerintah daerah ini juga bisa membangun satu kesepahaman yang sama untuk menciptakan sebuah program, untuk menciptakan sebuah dari harapan ini menjadi program dan bisa diaktualisasikan agar memang pemuda ini ada bentuk nyata ya dari hasil karya, idenya itu bisa terfasilitasi dan terbentuk sebuah hasil nyata kan itu. Makanya ya saya sendiri juga ingin selalu tampil muda kan itu, Mbak ya, karena rohnya sebagai pemuda ini kan salah satu motivasi. Kadang-kadang kita ini ya bukan menolak tua ya tapi kita juga ingin semangat muda ini bisa menjadi bagian dari proses kita juga agar kita bisa memberikan motivasi kepada para kader-kader muda kita bahwa bagaimana mereka bisa berbuat dan juga menciptakan ide dan bisa menjadi pelaksana dan happy ending kan itu, Mbak, terhadap proses itu. Gitu, Mbak Cindy. Baik, Pak Mardi, anak muda, ide, kreativitas itu adalah satu kesatuan bagi mereka ya. Nah, tapi beberapa mungkin tidak tahu menahu mengenai peluang yang bisa dilakukan dengan itu semua gitu, Pak Mardi. Itu menurut Pak Mardi itu bagaimana untuk semua itu tadi bisa menjadi peluang bagi mereka untuk membangkitkan ekonomi kreatif itu, Pak? Ya, kami tidak henti-hentinya juga, Mbak, untuk membangun sinergi dengan semua kelompok yang kaitannya bagaimana kita bisa menciptakan sebuah kesempatan bagi pemuda kita. Seperti kita paling tidak ada inkubator ya bagi kaderisasi mereka secara nyata, menciptakan sebuah karya nyata ya seperti konsep cara berpikir kami, karya kekaryaan ya, bisa menciptakan sebuah hasil nyata dari karya itu. Makanya kita juga selalu membangun sebuah sinergitas untuk membuat kegiatan-kegiatan itu sehingga kita memberikan motivasi yang nyata kepada teman-teman muda ya, agar melalui kelompok pemuda seperti mungkin waktu itu juga ada KNBI ya, dan juga komunitas pemuda yang ada di daerah Karang Taruna dan sebagainya. Kita mengajak mereka untuk bisa punya peran aktif ya, bahwa mereka itu tidak bisa mengesampingkan posisi mereka yang begitu penting ya. Bagaimana kalian itu tunjukkan kualitas dan daya dobrak kalian sebagai pemuda, karena kalian itu potensinya sangat luar biasa. Nah ini memang perlu diarahkan pemuda itu, Pak. Kita perlu memberikan pendampingan ya, kita perlu memberikan kesempatan juga, memberikan kepercayaan mereka juga. Karena posisi mereka kadang-kadang kalau kita tidak berikan secara 100% namanya kepercayaan, dan bagaimana kita meyakinkan mereka bahwa kalian punya kualitas, bahwa kalian punya kekuatan yang luar biasa, ya ayo ini bagaimana caranya untuk bisa menunjukkan ide-idenya itu, memancing ide-ide segar mereka, dan mereka bisa termotivasi bahwa memang betul bahwa pemuda itu sangat luar biasa. Makanya kita harus dampingi mereka, kita harus mentori mereka, kita harus bisa memberikan ruang-ruang khusus kepada mereka, agar mereka akhirnya merasa bahwa oh ternyata betul bahwa kita punya masa depan yang baik dan punya kekuatan yang luar biasa untuk bagaimana menggapai apa yang mereka cita-citakan. Jadi gitu, merasa bahwa semua ide, kreativitas, bahkan idealisme yang baiknya mereka itu mendapat support penuh gitu ya, Pak? Iya. Kita harus support penuh betul, karena namanya pemuda kadang itu
barang bisa dikatakan barang antik, Mbak ya. Kalau kita biarkan mereka mungkin akan apa, bebas juga, mau ngapain mereka bebas. Betul, Tapi dengan kebebasan mereka kita coba untuk arahkan kan itu. Nah, kamu bebasnya boleh, tapi tetap harus ada rambu-rambu. Ini loh ruangmu. Ini loh yang sebenarnya yang harus kamu lakukan kan itu. Nah, kita ya memang harus seperti itu, Mbak, untuk bisa mengawal mereka. Bagaimanapun katakan kita menjadi orang tua atau kita menjadi senior, kita akan punya tanggung jawab yang tidak bisa kita anggap enteng atau kita kesampingkan, bahwa kita harus bisa menciptakan kader-kader kita yang nantinya paling enggak ini bisa menjadi bagian terpenting bagi proses kaderisasi untuk bangsa kita juga, bagi kegiatan-kegiatan mereka ke depan kan itu. Ini kan nggak bisa dari kita lepaskan begitu aja, Mbak Cindy. Baik, Pak Mahdi, kalau misalkan tadi Pak Mahdi sudah sebut banyak pihak juga yang turut membantu ya untuk pemuda itu bangkit dan menimbulkan ekonomi kreatif. Nah, kolaborasi menjadi sangat penting. Nah, itu sepenting apa, Pak? Ini ada kolaborasi antara pemerintah, kemudian perguruan tinggi, itu kan juga memiliki peran penting juga, dan juga komunitas anak muda itu bentuk kolaborasi yang baiknya itu seperti apa, Pak Mahdi? Ya, seperti yang saya katakan tadi, Mas Cindy. Sinergitas ini sangat penting ya. Sinergitas, kepercayaan, dan kita berikan keyakinan ya kepada anak-anak muda bahwa kalian itu tidak bisa dikatakan barang yang sosok yang kita sepelekan ya. Apalagi mereka masih statusnya sebagai anak remaja, mahasiswa, ya kan. Ini kalian posisinya sudah sangat penting sekali karena itu menjadi proses bagi kalian untuk menunjukkan aktualitas diri kalian pada proses belajar itu. Makanya pemerintah dan juga dari kampus maupun sekolah-sekolah, ini kita juga selalu mendukung agar nanti diciptakan tempat-tempat seperti pelatihan, pendidikan, atau mungkin tempat-tempat inkubator bagi mereka bisa mengembangkan potensinya. Mulai saat ini dengan digitalisasi itu kan sudah sangat memungkinkan pemuda ikut bisa terlibat di sana kan, Mbak Cindy. Nah, bagaimana kalian kembangkan? Digitalisasi menjadi tantangan yang kalau nggak bisa kita masuk ke sana kita akan ketinggalan kan itu. Ibaratnya jangankan ketinggalan 1 hari, 2 hari, ketinggalan 1 jam aja pasti kita lewat kan itu. Perkembangan informasi saat ini sudah sangat luar biasa. Makanya kita harus memberikan ruang-ruang khusus kepada mereka, memberikan motivasi, pengawasan, dan juga membackup atau membantu mereka, support mereka untuk menjadi kader-kader yang potensial, sosok-sosok pemuda entrepreneur yang luar biasa, sosok-sosok pemuda yang bisa dikatakan pemuda mempunyai pembaruan, ide-ide kreatif yang sangat luar biasa. Memang kita harus menyiapkan itu, Mbak Cindy. Makanya kita sepakat lah, DPR akan mendukung betul bagaimana pemuda ini menjadi bagian terpenting bagi proses pembangunan kita. Apapun kita akan dukung dan kita akan support. Itu, Mbak Cindy. Baik, Pak Wadi tadi sudah menyinggung tentang digitalisasi yang begitu cepat berkembang. Ngomongin tentang digital itu ada plus minus ya Pak ya. Di dunia internet apa saja itu ada, apa saja kalau mau mencari yang positif dapat positif, kalau mencari yang negatif dapat negatif gitu. Nah, untuk mencegah agar hal negatif itu akhirnya tidak menimbulkan perpecahan malahan di antara pemuda, itu seperti apa, Pak Mardi? Ya. Komisi A ini kan juga salah satu mitra komisi kami kan di Kominfo, Mbak ya. Makanya kita selalu membangun sinergi yang baik dengan teman-teman Kominfo, terutama terkait dengan bagaimana kita membangun sebuah pemahaman yang sama terkait dengan untuk masyarakat, terkait dengan bagaimana kita bijak untuk berjejak digital ya, bijak dalam memakai digitalisasi ya. Ini menjadi salah satu cara bagaimana kita juga tadi sebagai antisipasi nanti digitalisasi yang luar biasa itu paling tidak memang ada plus minus, ada positif dan negatifnya. Itu kan sebagai parameter lah. Kita melakukan sosialisasi dan kita sampaikan biar nanti ya sudah bebas dalam melakukan kegiatan secara digital di
di sosmed atau di mana di ruang-ruang digital, tapi tetap ada batasan-batasan untuk mereka supaya nanti, apalagi sekarang ini kan sudah sangat luar biasa seperti yang disampaikan Mbak Cindy. Kalau ini tidak ada kontrol, kalau tidak ada pengawasan dan pemahaman terkait dengan itu semuanya, maka bisa menjadi bencana juga, Pak. Bisa menjadi persoalan yang salah pemahaman bagi pemuda. Karena mohon maaf, banyak sekarang ini akun-akun yang bisa mempengaruhi secara negatif bagi pola pikir, bagi pembentukan karakter dari anak-anak muda atau remaja itu kan. Makanya memang orang tua ini juga menjadi punya peranan penting juga ya. Kadang memang orang tua itu, wah anak sudah besar, nggak perlu dicek, apalagi anak laki-laki kan itu ya. Nah, tapi komunikasi dengan orang tua ini juga penting, Mbak. Ya, saya sebagai orang tua ini juga kadang selalu mempunyai pemikiran yang ke situ untuk pengawasan. Karena kalau nggak begitu, wah ini juga repot juga. Kadang mereka kemana-mana bawa HP, bisa dibuka di mana saja, bisa, apalagi internet itu juga bebas diakses di mana-mana. Makanya kami punya tanggung jawab bagaimana nanti membangun kerjasama dengan Kominfo dan juga dengan komunitas pemuda atau masyarakat agar nanti kita juga bisa memberikan pemahaman ya bahwa ada batasan yang bagaimana secara etika, bagaimana dalam penggunaan sosmed maupun digitalisasi itu, Mbak. Ya, baik. Kalau tadi Pak Mardi sebut bahwa sudah beberapa kali, udah cukup sering ya Pak sosialisasi ke para anak muda ini, itu dari mereka sendiri tanggapannya itu seperti apa, Pak? Ya, cukup luar biasa juga antusias mereka bahwa memang sebelumnya mereka ternyata di dalam penggunaan sosial media atau di digital itu ternyata ada namanya undang-undang juga yang mengatur kan itu, Pak ya. Betul, ada pembatasan-pembatasan khusus yang diatur di dalam peraturan. Nah, itu yang selama ini walaupun mereka tahu bahwa undang-undang ITE ya atau undang-undang pidana dan sebagainya. Tapi kadang-kadang mereka kan tidak belum paham secara detail ya, karena mereka mungkin juga malas melihat undang-undang, baca undang-undang atau apa pasti malas karena itu bukan hiburan mereka. Makanya kadang mereka tahu secara sepintas, tapi kadang kita juga sampaikan bahwa muatan di beberapa pasal, muatan di beberapa aturan itu salah satunya harus mereka pahami, jangan sampai mereka bebas tapi nanti lolos kan itu ya. Ada ruang-ruang yang harus mereka perhatikan bahwa itu nanti ada pelanggaran hukum kalau mereka nanti tidak tidak mereka pahami ternyata ada pasal yang membatasi mereka untuk jangan sampai terlalu berlebihan ya, atau karena merasa kita ini ada kemerdekaan kita untuk melakukan memakai ruang-ruang digital terus akhirnya mengesampingkan yang namanya aturan. Ini jangan, kalian harus tetap pakemnya ke sana. Nah, kebebasan gunakan dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan ruang-ruang positif seperti membaca literasi yang sudah masuk di dalam ruang digital itu ya, manfaatkan itu untuk kepentingan kalian. Seperti bagaimana kalian bisa ada kesepahaman terkait dengan cita-cita kalian menjadi pengusaha, cita-cita kalian menjadi sosok-sosok profesional yang lain. Nah, itu bisa dilihat di dalam ruang-ruang digital kalian untuk mungkin membaca ya, atau mencari rujukan yang lain terkait dengan literasi dan sebagainya. Ya kita sampaikan dan itu terjadi diskusi, Mbak, pada saat kita dengan mereka ya, bahwa ternyata ada yang pelanggaran itu mengarah kepada pidana, ada pelanggaran mengandung kerugian ya, dan ini kalau sudah masuk ke situ jejak digital kalian nggak akan bisa dihapus begitu aja. Ya kan? Nah, ini yang kalian harus hati-hati. Jangankan masalah itu, kalau nanti kalian pernah mendapatkan persoalan di penegak hukum, maka itu akan menjadi catatan digital, nggak bisa dihapus begitu aja. Pada saat kalian butuh untuk mencari semacam surat tertentu, SKCK atau apa, itu akan kedetek kan, muncul itu nanti. Makanya ayo kita bangun satu kesepahaman yang sama bahwa ruang digital itu menjadi pusat kebebasan kita, tapi tetap harus kita manfaatkan dan gunakan dengan sebaik-baiknya. Iya, betul sekali. Karena memang ada yang
ada kalimatnya yang kayak gini Pak, apa yang kita unggah di internet itu akan menjadi diri kita selamanya. Misalkan kita hapus, tapi kalau misalkan itu menjadi viral kan ya udah gitu. Iya, Akhirnya iya, yang rugi kita sendiri karena tidak memanfaatkan itu dengan baik dan benar gitu ya Pak ya. Iya. Oke, Pak, ini kembali lagi ke ngomongin tentang ruang anak muda. Nah, ini keterlibatan mereka dalam pembangunan daerah, Pak Mardi. Menurut Pak Mardi ini, apakah ruang bagi mereka itu sudah cukup atau perlu ditingkatkan lagi? Ya, Mbak Cindy, kita bicara masalah cukup dan tidak cukup bagi bagaimana kita mengembangkan potensi anak-anak muda. Ya memang ini nggak bisa dikatakan sudah cukup, Mbak. Harus terus kita melakukan inovasi kan itu. Harus kita ajak mereka untuk mengembangkan potensi mereka yang lain. Ya kan kadang-kadang namanya anak muda ini kan masih mencari jati dirinya, kira-kira bentuknya A apa B apa C kan itu. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi ya memang harus kita ajak terus bergerak mereka, karena kita berikan pemahaman bahwa hidup ini bukan duduk santai, tapi hidup ini adalah bergerak. Maka kalian terus bergerak. Ibaratnya orang berjalan, kalian pasti akan melihat banyak hal, tantangan-tantangan pada saat proses perjalanan itu. Apakah nanti pengen berhenti, apakah pengen terus bergerak untuk menemukan itu sampai tujuan kan itu. Makanya kalau ruang-ruang yang disampaikan sama Mbak Cindy memang nggak bisa dikatakan cukup sampai di situ. Ya memang harus selalu kita inovasi atau kita ajak bereksperimen ya, untuk memancing semua apa yang menjadi potensi-potensi anak-anak muda. Karena anak muda ini harus betul-betul kita berikan ruang-ruang yang untuk sebagai ajang bereksperimen atau berkolaborasi dengan cara dia berpikir atau bagaimana kan itu. Terutama penguatan karakter Mbak Cindy. Karena anak muda saat ini kalau karakternya tidak kita berikan fondasi yang kuat ya, mungkin dengan semacam selain ilmu, tapi ini karakter yang kuat semacam wawasan kebangsaan, cinta tanah air, pemahaman terkait dengan pilar kebangsaan, atau mungkin secara kita tumbuhkan bahwa secara jiwa raga mereka ini juga jangan sampai lepas bahwa kalian itu juga punya tanggung jawab untuk menjaga bangsa ini, ya kan? Dengan segala yang kalian punya, kalian dapat yaitu ilmu dan juga segala sesuatunya kalian punya ke situ ya, agen-agen perubahan, agen-agen pemersatu bangsa, agen-agen kreatif dan juga sebagai agen-agen pemuda yang mempunyai daya juang. Jadi termasuk agen-agen kita, bagaimana kita bisa menciptakan dan membangun sebuah agen-agen perubahan itu Mbak, dari beberapa bentuk itu kan. Makanya inovasi, ruang yang bisa dikatakan cukup untuk ekspresi, membangun sebuah ekspresi mereka, saya rasa nggak cukup Mbak. Harus kita terus berikan ruang itu, kesempatan itu, dan kita harus terus berinovasi ya. Tidak hanya 1-2 bentuk, tapi beberapa bentuk harus kita berikan banyak pilihan kan itu. Ibaratnya tetap jaring lah Mbak. Banyak bentuk ilmu, banyak bentuk kesempatan yang harus menjadi pilihan mereka. Karena satu pemuda mungkin tidak satu kesepahaman bahwa yos aku cita-citaku satu, aku ideku cuma satu kan itu. Pasti mereka dari sekian pemuda apalagi di Jawa Timur, kita ingin Jawa Timur betul-betul menjadi salah satu kekuatan bangsa ini dengan segala potensi pemuda, baik secara inovasi, baik secara jiwa kebangsaannya, baik secara jiwa entrepreneurnya, baik sebagai apalah kan itu Mbak ya. Nah ini saya sangat senang sekali kalau sudah bicara bagaimana potensi pemuda ini harus kita jaga dengan baik dan benar. Itu Mbak Cindy. Baik, Pak ini tuh jadi ini agak melenceng sedikit ya Pak. Jadi beberapa waktu lalu itu ada salah satu pemuda, tapi saya kurang ingat ya asalnya dari mana, apakah dari Jawa Timur atau dari lain. Tapi dia itu viral di dunia, di luar negeri pun itu karena dia membuat Roblox, salah satu game itu yang diadakan oleh salah satu kompetisi yang diadakan kalau nggak salah oleh Mr. Beast, YouTuber besar di luar. Jadi membuat peta Pak, petanya itu kan harus bebas ya, tapi dia membuat peta Indonesia. Ada Garudanya, semua dibuatnya detail-detailnya. Bagaimana nanti masuk ke dalam di satu pulau, di zoom in, di pulau itu tadi detailnya ada di Sumatera seperti ini, di Jawa seperti ini, di Sulawesi seperti ini. Itu menurut saya menarik sekali ya. Bagus sekali itu sampai merinding. Benar-benar
kebanggaan tersendiri gitu loh Pak, bagi kita juga yang warga Indonesia juga melihatnya kayak, wah ini potensinya luar biasa dan juga ikut menjadi menciptakan sebuah bahwa Indonesia seperti inilah kan itu ya. betul, ini kan motivasi juga untuk anak-anak muda dan itu harus anak-anak muda seperti itu tuh sangat perlu sekali Pak, support penuh dari pemerintah gitu loh. Semoga kedepannya itu baru akan menotis dan juga mensupport potensi-potensi seperti itu ya Pak ya. Oke Pak, itu soalnya menarik sekali itu viral besar itu Pak. Baik, Pak Mardi. Nah, program ini Pak, ini kita ngomongin lagi kembali ke program kreativitas anak-anak muda. Untuk memberikan dampak nyata itu tidak hanya secara ekonomi tapi juga sosial. Supaya lebih diperkuat lagi. Nah, itu menurut Pak Mardi ini program-program yang strategis itu seperti apa sih Pak? Ya, seperti yang saya katakan tadi Mbak Cindy, program pemuda ini memang harus banyak sekali harus kita ciptakan ya, tidak hanya 1-2 jambore pemuda atau semacam tempat-tempat untuk ruang inkubator bagi pemuda ini bisa menciptakan kemandiriannya, bisa menemukan dunianya kan itu. Karena seperti yang sama Mbak Cindy, terkait dengan banyak anak-anak muda yang saat ini juga di luar negeri ya, kalau saya kemarin membaca beberapa berita, bahwa mereka banyak menemukan ide-ide yang sangat luar biasa sebagai tokoh-tokoh IT yang sudah mendunia, ya kan? Bahkan tokoh-tokoh yang ada di bidang-bidang tertentu seperti tokoh perfilman, seperti tokoh seorang bisnis muda dan tokoh IT juga, ini banyak sebenarnya juga lahir, bahkan dari Jombang sendiri juga banyak tokoh-tokoh yang lahir juga Mbak ya, tokoh pemuda kemarin saya baca yang sudah berkiprah di luar negeri ya kan. Kemarin juga saya baca bahwa ternyata rumahnya di daerah tapi mereka bisa mendapatkan kesempatan sekolah di luar negeri ya dengan beasiswa dan menciptakan banyak inovasi dan juga menjadi motivasi bagi kita yang ada di sini kan itu. Nah, makanya program-program inkubator, program-program untuk bagaimana bisa melahirkan potensi pemuda ini, ya kita salah satunya DPD juga mau itu bisa terus kita lakukan Mbak ya, program penguatan karakter pemuda, inovasi pemuda, dan mungkin kita pingin bahwa seperti yang dikatakan sama kemarin waktu saya baca bahwa Indonesia ini untuk tokoh pemuda yang tertarik dengan dunia entrepreneur ini kan juga sangat kurang. Makanya ini perlu dari kelompok-kelompok pemuda ini juga bisa melahirkan tokoh-tokoh pemuda yang luar biasa, baik sebagai tokoh entrepreneur, tokoh IT ya, atau mungkin tokoh-tokoh yang lain. Ini perlu tempat-tempat khusus kan itu Mbak. Makanya program penganggaran kami, program pengawasan dan program sebagai tusi kami ya, sebagai tusi kami DPRD, kita sangat support di situ Mbak. Program apapun, makanya kalau bisa nanti memang pemuda harus betul-betul didorong, dipaksa lah pemuda ini untuk bisa maju kan itu. Kita tinggal bagaimana bisa membantu dari beberapa sisi terkait dengan penganggaran, terkait dengan program. Kita akan coba dorong bahwa kalian harus betul-betul maju. Karena apa? Yang kita bicarakan bukan 1 tahun, 2 tahun atau minggu besok, tapi tahun-tahun yang akan datang. Ini adalah kalian sekarang ini capaiannya ya harus ditentukan mulai sekarang kan itu. Karena apa? Kalau nggak begitu ya jangan bicara masalah kalian nanti menjadi sosok-sosok yang luar biasa sesuai dengan keinginan kalian. Kalian besok ingin menjadi tokoh-tokoh profesional yang berhasil, menjadi tokoh-tokoh publik yang berhasil. Kalau nanti hanya bicara nanti ya nggak bisa. Maka harus kita program mulai sekarang kan itu Pak. Harus startnya dulu. Iya, harus kita program mulai sekarang. Apa yang bisa menyesuaikan terhadap program itu. Karena seperti yang tadi, Indonesia Emas itu kan 2045, memang harus disiapkan mulai sekarang kan itu Pak. Apa yang nanti harus kita inginkan bentuknya bagaimana, ya harus kita proses mulai sekarang. Ibaratnya kita mau masakan apa kan itu. Kan semuanya ada proses kan Pak. Ya mohon maaf, ini harus belanja beli ini dulu, ada proses produksinya, baru nanti tahu. Karena apa? Kalau campurannya kurang apa, ya kadang ya tidak sesuai dengan harapan kan itu Pak. Makanya harus betul-betul kita siapkan, walaupun ada kegagalan. Ya memang itu
untuk menemukan Coba formula lagi. yang pas ya. Betul. Itu kadang kita bicara masalah kegagalan itu kan kadang menakutkan ya. Tapi sebenarnya asik juga ya. Kalau nggak gagal kita nggak bisa tahu bahwa ini ada kesalahan atau kurang sempurnanya di mana kan itu, Mbak Cindy. Itu. Betul. Wah, ini menarik sekali. Pak Mardi, ini terakhir Pak Mardi. Iya. Pesan dari Pak Mardi untuk teman-teman pemuda, anak-anak muda agar terus semangat berkarya seperti Pak Mardi bilang tadi, kalau misalkan gagal coba terus dan juga supaya semangat kebersamaannya itu tetap ada. Monggo, terutama yang di Jawa Timur. Monggo silakan. Pak. Ya. Bolo-bolo semuanya yang masih muda ya atau anak-anak muda, kalian itu adalah aset bangsa. Kalian punya potensi yang luar biasa dan coba gali terus potensi kalian dan semangat terus untuk berkarya. Karena apa? Kalian pasti nanti akan sukses kalau memang kalian percaya dan yakin bahwa proses yang kalian bangun saat ini betul-betul nanti menjadi proses yang tidak bisa diyakini bahwa kalian tidak berhasil. Insya Allah kalian berhasil. Tapi ya itu tadi, jatuh bangun itu lumrah ya. Nikmati proses itu karena apapun itu kita hidup pasti berproses ya. Semoga kalian punya semangat dan motivasi dan terus berkarya dan terus semangat dan yakin terutama untuk bisa kalian menjadi orang sukses ya. Semangat, bangun potensi kalian, kuati karakter kalian dan jangan baperan ya. Kalian harus punya peran, harus berperan. Pemuda jangan baperan, tapi pemuda harus punya peran. Semangat, sukses untuk kalian, teman-teman pemuda Jawa Timur dan juga pemuda bangsa ini. Sukses untuk kalian ya. Terima kasih, semangat. Baik, terima kasih banyak Pak Mardi atas waktunya, insight-nya luar biasa buat teman-teman. Semoga mendapatkan manfaat dan juga dukungan penuh dari pemerintah supaya bisa membantu kalian semua untuk kedepannya Indonesia Emas 2045. Baik, sekali lagi terima kasih banyak makasih, Mbak Pak. Cindy. Iya, terima kasih juga Tribuners sudah menonton episode kali ini. Kita akan kembali lagi di episode selanjutnya. Tetap di podcast DPRD Jawa Timur Gebrakan Wakil Rakyat. Saya Cindy beserta kru Tribun Jatim Network pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.